Halo para sobat, kita kembali bertemu di RH Channel. Salam sehat dan merdeka. Bung Rahmat, tentu saja kita bersyukur bahwa pandemi COVID-19 di negara kita belakangan ini terus melandai dan melandai. Tapi di sisi lain, kita juga khawatir melihat mobilitas masyarakat juga sudah mulai meningkat. Kita melihat di pasar-pasar, di mall, di kafe-kafe bahkan. Orang-orang sepertinya sudah banyak yang jumawa, seolah-olah cuek, banyak pelanggaran protokol kesehatan. Belum lagi kita melihat perjalanan keluar kota, sebut misalnya ke daerah Jawa Barat. Masyarakat masih berbondong-bondong. Nah, Bung, apakah memang kita sudah aman? Pandemi sudah terkendali? Tentu saja kita tidak berharap kejadian seperti di Amerika misalnya. Di saat masyarakat lengah, ketika COVID melandai, tiba-tiba meledak akibat sifat-sifat yang jumawa. Nah, kalau mobilitas masyarakat tinggi, tidak tertutup kemungkinan kasus COVID meledak lagi, Bung, di negara kita. Nah, terus ini bagaimana, Bung? Baik, para pemirsa, jumpa lagi dengan Rahmat Handoyo, RH Channel, dimanapun Anda berada. Sobat terkasih RH Channel dan para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Merdeka! Teman-teman sekalian, hari ini kita coba berbincang soal respon masyarakat akibat dari begitu banyaknya mobilitas tinggi masyarakat yang bermacet ria. Setengah hari macet menuju puncak. Beberapa waktu lalu kita lihat minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, seminggu yang lalu, dan mudah-mudahan minggu ini sudah ada perubahan. Begitu rakyat berduyun-duyun untuk berlibur. Beberapa waktu lalu teman-teman sekalian, saya sempat diajak diskusi dan wawancara live Radio El Sinta ya. Juga media yang lain. Bagaimana Bung Rahmat mencikapi perilaku masyarakat begitu seolah-olah COVID tidak ada atau sudah menurun drastis sehingga rakyat sebagian bereforia menyikapi dengan berlibur, menyikapi akhir pekan dengan keluar rumah, dengan rela antri 6 jam setengah hari, macet total menuju ke arah puncak. Ah Tuhan, ya Allah ya Rabb. Saudaraku, para warga masyarakat Jabodetabek dan sekitarnya dan seluruh rakyat Indonesia, ingatlah bahwa kita masih jauh dari kita menang melawan COVID-19. Iya, memang teman-teman sekalian, COVID landai kasusnya. Betul, bornya turun di bawah 20%. Artinya tingkat keterisian rumah sakit ya. Yang sakit di rumah sakit, kemudian yang di ICU sudah turun di bawah 20%. Betul bahwa kasus yang gugur terus mengalami tren penurunan yang sangat positif. Tapi itu angkanya masih labil, teman-teman. Bisa sewaktu-waktu terjadi ledakan yang dahsyat. Seperti kasus di Amerika. Yang tadinya turun, bulan Juni, teman-teman, itu 11.000 loh. Dari ratusan ribu kasus Amerika per hari, bulan Juni turun jadi 11.000. Beberapa hari, minggu yang ini, Amerika meledak lagi. Dus. Oh my God. Sampai lebih dari 200.000 per hari. Ini menjadi cermin kita bersama bahwa COVID belum sepenuhnya kita kendalikan. Bahwa COVID masih bisa meledak setiap saat. Jadi artinya saya risau. Teman-teman juga risau membaca begitu rakyat berbondong-bondong menuju puncak untuk berlibur ya. Dengan rela macet berjam-jam. 6 jam setengah hari teman-teman. Macet, blek. Siapa rakyat yang tidak risau?
Siapa yang rakyat membaca berita running tag di televisi, mendengarkan radio, membaca berita di online, bahwa kita kok ternyata begitu macet ketika akhir weekend kemarin. Ini menjadi lonceng peringatan buat kita bersama. Tidak boleh kita abai terhadap protokol kesehatan. Kita tidak boleh bahwa seolah-olah COVID sudah tidak ada. Kita tidak boleh COVID seolah-olah sudah turun dan tidak akan naik lagi. Jangan begitu. Apakah kalau tidak liburan tubuh kita gatel? Tanyakan kepada diri kita sendiri. Semua paham, seluruh dunia, seluruh rakyat kita menganggap dan kita sadari memang penat. Ya, bosan. Udah pasti teman-teman. Siapa yang tidak bosan di rumah? Kemudian jarang keluar, jarang mengajak keluarga kumpul untuk berliburan. Tapi ingatlah ini lagi perang loh teman-teman. Di masa dari dulu kalau namanya perang itu kita harus yang utama menyelamatkan diri sendiri. Jadi jangan serta-merta kita bereforia. Ikutin kata perintah dari pemerintah dalam ini negara. Gas and rem. Artinya ketika kasusnya tinggi, rem mendadak PPKM level 4. Turunkan level. Tapi kan pemerintah memberikan satu penyesuaian. Tidak kaku kan? Dikelonggarkan remnya. Silakan pergi ke pasar, silakan beraktivitas, ekonomi tetap tumbuh gitu ya. Tapi tetap protokol kesehatan. Silakan masuk ke mall, silakan. Saudara kita, rakyat kita yang bekerja di mall, silakan tumbuh kembali, hidup kembali. Dibuka lagi mall, UKM jalan, silakan. Tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Harus screening yang ketat, swab, antigen, kemudian ada peduli lindungi dengan menggunakan mekanisme vaksin. Itu salah satu prasyarat kita untuk screening dalam rangka pengendalian COVID-19. Jadi kalau kita disuguhi media massa, televisi, berita online, menuju puncak 2 minggu berturut-turut kita macet, grek. Lonceng peringatan keras buat seluruh rakyat Jabodetabek, hati-hati. Tidak dilarang keluar rumah. Tapi ketika jalan macet sudah balik kanan pulang. Daripada kita antri, kemudian daripada kita harus beresiko terpapar COVID-19, akhirnya menulari keluarga, menulari lingkungan, akhirnya bola menjadi salju, membesar kembali. Harus kita hindarkan. Siapa yang bertanggung jawab, siapa yang paling utama menyelamatkan diri dari COVID-19? Bukan negara. Negara ya sebagai panglima tertinggi melawan COVID-19, panglima perang. Tetapi yang paling utama adalah kita pribadi masing-masing, seluruh rakyat. Ya saya, ya teman-teman, ya keluarga teman-teman, dan semuanya. Pemerintah yang ngatur ritme, yang ngatur membuat kebijakan, aturan bagaimana strategi perang melawan COVID-19. Tapi kalau rakyat, banyak masyarakat Jabodetabek yang bermobil, membuat prihatin. Saya tidak melarang, pemerintah juga tidak melarang kita berlibur. Tapi ya lihat situasi. Kalau ternyata semua keluar rumah, ya sudah balik tangan pulang. Istirahat, berkumpul kembali kepada keluarga. Gitu ya. Sekali lagi tidak berlibur ke puncak. Bersama-sama keluarga kan juga tidak ada soal. Kecuali kalau nanti masalahnya sudah kita selesaikan, sudah benar-benar kita kendalikan, silakan. Ya boleh, saya setuju, puncak tetap dibuka. Tetapi harus kita atur ritme, harus atur mekanisme ya. Jadi jangan jalanan padat terus kita ngotot, loh nama berita sudah begitu banyak, tapi tetap kita keluar rumah bersama keluarga. Membebani masyarakat, membebani lingkungan. Kalau macet jam-jam setengah hari, potensi terpapar itu sangat tinggi. Tidak ada atau tidak hanya sebatas di Jabodetabek teman-teman. Pemerintah juga tidak melarang. Silakan dibuka, tapi dengan atur ritme, protokol kesehatan tetap jalan. Harus jangan sampai kerumunan yang berdesak-desakan. Tidak bijak menyikapi seperti itu. Sikap kita ya harus kita lihat situasi. Kalau ternyata sudah mulai kita kendalikan, pemerintah boleh membuka, ya saya kira harus dengan aturan. Di puncak harus menggunakan antigen atau vaksin. Saya kira salah satu alternatif solusi.
Ganjil genap tidak ada yang bisa menggunakan ganjil genap. Banyak warga Jabodetabek yang punya mobil 2 kok, ganjil dan genap kok, bisa diakalin. Tapi bukan soal bagaimana itu ganjil genap, tapi bagaimana diri kita pribadi, masing-masing pribadi kita bisa menyelamatkan diri sendiri. Bisa menyelamatkan keluarga. Secara otomatis menyelamatkan keluarga, menyelamatkan lingkungan kita. Nggak usah bereufeuria. COVID masih panjang. Dan kita juga harus waspada terhadap situasi seperti ini. Jangan lalai. Jangan memaksakan diri untuk keluar rumah kalau memang belum saatnya kita keluar. Karena jujur, yang riso tidak hanya RH, Rahmat Handoyo, tapi yang riso semuanya, yang membaca berita, yang macet berjam-jam tengah hari. Ya Tuhan, ya Allah, ya Rob, kok sampai begitunya ya, mau libur, padahal ini masih suasana pandemi loh. Ingat, ini masih pandemi. Harus waspada, harus berikhtiar untuk membaca suasana kita ini ya. Baik, teman-teman sekalian, itu buat mengingatkan diri saya tentunya yang utama, dan tentumu barangkali saudara sahabat saya, para pemirsa Era Channel dan dimanapun Anda berada. Ayo selamatkan diri kita, selamatkan keluarga, selamatkan lingkungan, dan selamatkan bangsa dengan ngikutin dan taat dan patuh terhadap aturan yang dibuat oleh negara. Percayalah, kita bergandengan tangan, kita kendalikan COVID-19. Tidak dilarang berlibur, tapi lihat situasi. Kalau tidak memungkinkan, jangan paksakan diri untuk berlibur. Pemerintah juga tidak melarang untuk kita beristirahat di suatu tempat yang diinginkan menjadi keistimewaan keluarga, silakan. Tapi kalau tidak memungkinkan, jangan paksakan diri. Belok, balik lagi, kembali ke rumah. Atau cari alternatif yang barangkali tidak menimbulkan macet. Sehingga potensi penularan COVID-19 demikian bisa tinggi lagi. Baik, para pemirsa Era Channel, saya kira cukup ya. Kita isu hari ini untuk memperingatkan kita bersama-sama. Ya, memperingatkan kita, memberikan keluarga, memperingatkan kepada semua seluruh warga DKI Jakarta dan sekitarnya dan seluruh bangsa Indonesia. Tetap ikutin perintah negara, selamatkan diri kita, selamatkan keluarga kita, dan selamatkan bangsa melalui protokol kesehatan. Hindarkan kerumunan, kurangi mobilitas, dan sukseskan vaksinasi. Salam sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!